Tambua. Selamat siang juga untuk adik-adik pelajar SMA Stella Gracia Tambua yang berada di sekitaran kota Tambua. Hari ini saya akan membawakan materi kelas 10 tentang pronouns atau kata ganti. Nah, sebelum masuk pada materinya, terlebih dahulu saya akan membacakan kompetensi dasar dengan tujuan daripada materi pronouns ini. Kompetensi dasar yang pertama, menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga sesuai dengan konteks penggunaannya atau unsur kebahasaannya, pronoun, subjektif, objektif, dan posesif. Kompetensi yang kedua, menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai dengan teks. Tujuannya agar siswa dapat yang pertama mengidentifikasi makna, tujuan komunikasi, struktur teks, dan unsur bahasa yang terdapat dalam teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang terkait dengan jati diri dan hubungan keluarga sesuai dengan konteks penggunaannya. Tujuan yang kedua, meminta dan memberi informasi tentang jati diri dan hubungan keluarga dengan menggunakan struktur teks yang tepat sesuai dengan konteks penggunaannya. Tujuan yang ketiga, meminta dan memberi informasi tentang jati diri dan hubungan keluarga dengan menggunakan unsur bahasa, pronoun, subjektif, objektif, dan posesif yang tepat sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke, sekarang kita masuk pada materinya. Definition of pronouns. Pronouns is a word that is used to replace a noun so that it does not occur to mention the name of the object repeatedly in sentence. Dalam arti bahasa Indonesianya, pronoun adalah suatu kata yang dipergunakan untuk menggantikan kata benda agar tidak terjadi menyebut nama benda tersebut berulang-ulang kali di dalam satu kalimat, which is included in the pronouns. Bagian-bagian atau yang termasuk dalam pronouns itu ada 7, yaitu yang pertama personal pronoun atau kata ganti diri, yang kedua demonstrative pronoun atau kata ganti penunjuk, yang ketiga relative pronoun atau kata ganti penghubung, yang keempat interrogative pronoun atau kata ganti tanya, yang kelima reflexive pronoun atau kata ganti diri sendiri, yang keenam reciprocal pronoun atau kata ganti membalik, dan yang terakhir adalah indefinitive pronoun atau pengganti kata benda. Dalam materi ini saya hanya membahas tentang personal pronoun atau kata ganti orang atau kata ganti diri. Oke, definition of personal pronoun atau pengertian daripada kata ganti diri. Personal pronouns is a word that is used to replace oneself from object, humans, animals, and inanimate object. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah kata yang digunakan untuk menggantikan orang, benda, binatang, atau hal lainnya. Personal pronoun ini bisa digunakan sebagai nominatif, subjek atau subjek, akusatif atau objek, possessive adjektif atau pemilik, dan possessive pronoun atau pemilik seperti
nanti yang akan saya bahaskan satu persatu. Oke. Personal pronouns can be grouped into three. Personal pronouns ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama atau digunakan untuk 3 bagian. Yang pertama nominatif atau dia punya subjek, yang kedua objektif atau objeknya, dan yang ketiga adalah possessive atau dia punya belongnya. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat pada papan, dia punya bagan untuk kata ganti ini, yaitu yang pertama dia punya personalnya dengan dia punya possessive-nya. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada diagram ini. Yang pertama dia punya subjeknya, ini dia punya objeknya. Terus yang ini dia punya possessive pronounnya dan dia punya possessive adjektifnya. Oke, subjek I nanti sampai pada objeknya dia berubah menjadi me, dan untuk possessive pronounnya dia menjadi my, dan untuk possessive adjektifnya dia menjadi mine. Terus apabila subjek kalimatnya we sampai pada objeknya dia berubah menjadi us, masuk pada possessive pronounnya dia akan berubah lagi menjadi our, dan masuk pada possessive adjektifnya dia akan berubah menjadi ours. Terus personalnya atau dia punya subjek kalimatnya they, sampai pada objek kalimatnya dia akan berubah menjadi them, possessive pronounnya menjadi their, dan possessive adjektifnya menjadi theirs. Apabila subjeknya you sampai pada objeknya untuk personal, sampai pada objeknya dia tetap menjadi you, pada possessive pronounnya menjadi your, dan pada possessive adjektifnya akan berubah menjadi yours. Terus untuk he, untuk subjeknya untuk personal, nanti sampai pada objeknya untuk personal ini dia akan berubah menjadi him. He ini untuk dia laki-laki, dan untuk possessive pronounnya dia akan berubah lagi menjadi his, dan possessive adjektifnya dia juga berubah menjadi his. Terus untuk she atau dia perempuan, sampai pada dia punya objek atau untuk personalnya itu dia akan berubah menjadi her. Untuk possessive pronounnya tetap her, dan untuk possessive adjektifnya menjadi hers. Dan yang terakhir adalah it, ini untuk benda, dia akan tetap menjadi it, its, its. Nah, itu dia punya bagan untuk personal pronoun atau kata ganti diri. Oke, dia punya bagian-bagiannya itu. Yang pertama, personal pronoun ini memiliki lagi 3 bagian, yaitu pronouns subject are placed at the beginning of the sentence, a nominative pronoun consisting of, atau I sebagai orang pertama tunggal, atau dalam arti Indonesianya adalah saya, you orang kedua tunggal, dalam arti bahasa Indonesianya adalah kamu, he orang ketiga tunggal, itu dia untuk laki-laki, tadi saya sudah jelaskan. Si orang ketiga tunggal, dia untuk wanita, sebutan untuk wanita. It orang ketiga tunggal, dia untuk benda atau binatang.
We orang pertama jamak, kami atau kita. You orang kedua jamak atau kalian. Dan yang terakhir adalah they orang ketiga jamak atau mereka untuk orang, benda atau binatang. Masuk pada bagian yang kedua, pronoun as object atau pronoun sebagai kata ganti objek. Untuk kata ganti objek ini, dia terdiri dari subjek dengan objek. Saya sudah tuliskan di papan. Apabila subjeknya I, tadi saya sudah jelaskan juga, apabila subjeknya I sampai pada objek kalimatnya, dia akan berubah menjadi me. Sedangkan untuk you, tetap you, we, us, they, them, he, him, she, her, it, is. Personal pronoun ini sebagai objek terletak setelah verb atau setelah kata kerja dan setelah preposition atau kata depan. Masuk pada bagian yang ketiga, pronoun as a possessive adjective. Kata ganti milik sebagai possessive adjective diletakkan di depan noun atau kata benda untuk menunjukkan kepemilikan. Apabila subjek kalimatnya I sampai pada possessive adjective-nya, dia akan berubah menjadi my, you, your, they, their, we, our, he, his, she, her, it, is. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contohnya, contoh kalimatnya. Seperti contoh kalimat untuk kata ganti sebagai subjek atau nominatif pronoun. Sebuah contoh kalimatnya, Susan is a student. Susan adalah seorang siswa. She is a student. Dia adalah seorang siswa. Nah, untuk lebih mudah atau untuk satu kalimat sehingga tidak ada pendobelan dalam penulisan kalimat tersebut, maka dia tadi yang kalimat tersebut Susan is a student. Nah, sampai pada kalimat kedua dia tidak lagi menggunakan kata Susan, tapi dia sudah menggunakan kata she. Pasti adik-adik bingung kok sampai kalimat kedua ini kenapa dia menggunakan kata she. Ya, itu maksud daripada pronouns tadi yang tadi ibu sudah sebutkan, pengertiannya itu suatu kata yang dipergunakan untuk menggantikan kata benda tersebut agar tidak terjadi menyebut nama benda tersebut secara berulang-ulang kali. Nah, itu tadi dia punya pengertiannya. Nah, sampai contoh kalimatnya itu sehingga tidak terjadi penulisan secara dobel sehingga adik-adik cepat bosan. Kok ini tulis katanya kata yang sama saja. Makanya ada pronoun itu untuk menggantikan kata-kata tersebut sehingga tidak terjadi pendobelan. Nah, kita lihat pada papannya. Lihat sebuah contoh. Sebuah contoh kalimatnya. Susan is a student. Terus kalimat keduanya, she is a student. Jadi tidak terjadi pendobelan penulisan dalam nama yang digunakan untuk kalimat Susan is a student atau Susan adalah seorang siswa. Sampai pada kalimat kedua dia sudah menggunakan kata she. Oke, itu untuk satu buah contoh kalimat untuk kata ganti sebagai subjek atau nominatif pronoun. Oke, untuk bagian yang kedua yaitu kata ganti sebagai objek atau accusative pronoun.
Dia punya contoh kalimatnya, Master Bambang loves Mrs. Astuti. Master Bambang love her. Jadi dia tidak terjadi penulisan atau tidak terjadi pendobelan penulisan namanya. Seperti Mr. Bambang mencintai Astuti, Mr. Bambang mencintainya. Itu dalam bahasa Indonesianya atau arti bahasa Indonesianya. Contoh kalimat yang kedua, we meet Yuda and Yudi every day. Nah, sampai pada dia punya kalimat keduanya, dia tidak lagi menggunakan Yuda and Yudi, tapi dia menggunakan them, yaitu we meet them every day. Artinya bertemu dengan Yuda dan Yudi setiap hari. Oke, itu untuk contoh kalimat untuk kata ganti sebagai objek atau accusative pronouns. Untuk possessive adjective atau kata ganti sebagai miliknya, yaitu pronoun sebagai possessive adjective diletakkan di depan noun atau kata benda untuk menunjukkan kepemilikan tersebut. Oke, untuk subjek kalimatnya I sampai pada possessive adjektifnya dia menggunakan my. Nah, untuk contoh kalimatnya seperti my name. Untuk subjek you atau your, dia punya contoh kalimatnya your name. Itu contoh kalimatnya. Terus untuk they, subjeknya they sampai pada possessive adjektifnya their. Itu untuk contoh kalimatnya itu seperti their name. Subjek we atau our, itu contoh kalimatnya our name, nama kami atau nama kita. He, subjeknya he sampai pada possessive adjektifnya menjadi his. Contoh kalimatnya his name atau nama dia atau sebutan untuk laki-laki, nama laki-laki. She, apabila subjeknya she sampai pada possessive adjektifnya berubah menjadi her. Contoh dalam kalimatnya yaitu her name. It menjadi its. Contoh kalimatnya menjadi its name atau nama dia untuk benda atau sebutan untuk nama benda atau binatang. Untuk menunjukkan milik tidak menggunakan kata ganti pronoun, tapi menggunakan nama atau kata benda. Digunakan apostrof atau tanda koma di atas, atau ditambah s di belakang nama atau kata benda tersebut. Tetapi jika berakhiran dengan huruf desis seperti s atau z, cukup ditambah dengan tanda apostrof saja. Untuk yang bagian ketiga ini, untuk possessive adjective yang tadi saya sudah jelaskan, untuk menunjukkan milik tidak menggunakan kata pronoun tapi menggunakan nama atau kata benda, digunakan apostrof. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada papan seperti Buddhist house atau rumah Budi. Buddhist house. Oke, di sini dia tidak menggunakan pronoun, tapi dia menggunakan apostrof atau tanda koma di atas. Terus Rini's house atau mau aunt car, mobil bibiku, atau my sister friends, kawan saudara wanitaku, atau Agus hat, topinya Agus. Oke, itu untuk possessive adjective atau kata ganti sebagai milik. Untuk bagian yang terakhir yaitu possessive pronounnya atau kata ganti pemilik. Possessive pronoun adalah kata ganti yang menunjukkan milik yang menempati posisi subjek, objek, atau komplement dalam kalimat.
Jadi apabila subjeknya I sampai pada possessive pronounnya dia berubah menjadi mine, yaitu arti Indonesianya adalah milikku. Sedangkan subjeknya you sampai pada possessive pronounnya dia berubah menjadi yours, yang arti Indonesianya adalah milikmu. They, theirs, arti Indonesianya adalah milik mereka. We, possessive pronounnya adalah ours, ours. Arti bahasa Indonesianya adalah milik kami atau kita. Subjeknya he, dia sampai pada possessive pronounnya menggunakan his, artinya milik dia pria. She atau hers, arti Indonesianya adalah milik dia wanita. Catatan untuk possessive pronoun atau kata ganti pemilik ini, bila tidak menggunakan possessive pronoun untuk menunjukkan milik digunakan akhiran tanda apostrof ditambah dengan s, tetapi apabila kata bendanya berakhir dengan huruf desis seperti s atau z, cukup ditambah dengan tanda apostrof saja, seperti misalnya Joko, milik Joko. Berarti untuk dia punya contoh kalimatnya tinggal ditambah apostrof untuk menyatakan miliknya, artinya ini milik Joko. Atau contoh yang lainnya seperti Rinis, itu artinya miliknya Rini. Untuk dia punya examples atau dia punya contoh dalam kalimat yang menggunakan possessive pronoun atau kata ganti pemilik ini, saya akan memberikan sebuah contoh, yaitu my car is the black one. Mobilku adalah yang hitam. Mine is the black one. Punyaku adalah yang hitam. Contoh yang kedua, his wallet is beautiful. Dompetnya bagus. His is beautiful. Punyanya bagus. Contoh yang ketiga, the light heart skirt. Mereka menyukai roknya dia. The like hers. Mereka menyukai punyanya. They bought his car yesterday. They bought his yesterday. Mereka membeli mobil dia kemarin. Mereka membeli punya dia kemarin. Nah itu untuk contohnya. Contoh untuk bagian yang terakhir, yaitu untuk possessive adjective, kata ganti sebagai milik. Di akhir kata, saya ingin mengatakan jangan pernah lupa untuk selalu belajar walaupun dalam keadaan COVID seperti ini. Tetap semangat selalu. Dan sebelumnya, apabila ada pertanyaan, nanti bisa dilihat di channelnya, bisa tulis di komentar. Oke, sekian dan terima kasih.